Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vega Bahadin Rusasono dan saya akan memberikan video mengenai bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Pernahkah kalian berjumpa pada suatu organisasi atau perkumpulan yang dimana perkumpulan tersebut kurang nyaman bagi kalian atau kurang mengenakan karena sistemnya yang buruk dan tidak jelas alurnya seperti apa? Nah, itu semua tergantung pada segi kepemimpinan yang dijalankan pada organisasi tersebut. Supaya tidak terjadi seperti itu dan menjadi pemimpin yang baik agar bisa disegani oleh para anggotanya, maka saya akan memberikan berbagai tips bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik yang benar. Yang pertama yaitu menjadi seorang pemimpin tidak boleh bermain dengan egonya sendiri. Ego atau bisa kita jabarkan menjadi sebuah egoisme itu bisa menjadi sebuah musuh dan juga bisa menjadi sebuah teman. Jika ego itu terlalu tinggi pada sebuah pemimpin di organisasi, maka organisasi tersebut akan mengalami gesekan dengan komponen anggota yang lain, seperti pemimpin ketua dengan yang anggota bawah atau dengan pengurus yang lain, karena mereka bermain ego sendiri. Karena ego yang terlalu besar, maka tidak sejalan dengan kesepakatan peraturan yang sudah dibentuk oleh organisasi tersebut. Nah, maka dari itu pentingnya untuk menjadi seorang pemimpin untuk tidak bermain ego ketika sedang menjalankan sebuah organisasi. Lalu yang kedua, menjadi seorang pemimpin memerlukan banyak pengalaman. Makanya jika ada seorang bermimpi ingin jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau suatu kelompok, dia harus menjadi anggota terlebih dahulu, tidak semena-mena langsung menjadi pemimpin. Karena untuk menjadi pemimpin, dia harus merasakan menjadi anggota itu seperti apa, menjadi bidang bendara itu seperti apa, menjadi pengurus bagian itu seperti apa, agar mengetahui bagaimana cara kerja organisasi tersebut. Nah, jika semua pengalaman itu sudah dicapai, maka dia bisa mendapatkan banyak ilmu untuk memimpin kelompok tersebut ketika dia menjadi pemimpin dari organisasi tersebut. Kemudian setelah itu perlunya integritas yang tinggi dalam sebuah organisasi. Integritas yaitu adalah suatu dalam diri sendiri, atau adalah keinginan kebersamaan. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai integritas yang tinggi, maka bisa dipastikan dia akan memimpin secara seenaknya sendiri, senafsunya sendiri, tanpa mempedulikan anggota yang lainnya, karena dia tidak punya integritas atau kebersamaan yang ingin diwujudkan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, pentingnya untuk membangun integritas ini harus dibangun sebelum kita menjadi seorang pemimpin. Saat itu kita menjadi anggota, saat kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana cara kita bisa menyatukan seorang tersebut agar mau bekerja sama dengan kita. Dan juga perlunya seorang guru yang tepat mengajarkan seperti apa integritas yang baik di dalam suatu organisasi. Jika kita mendapatkan seorang yang salah, maka kita juga tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Nah, pentingnya untuk mendapatkan seorang yang tepat agar kita mendapatkan ilmu yang benar dan tepat juga. Baik, setelah integritas, menjadi seorang pemimpin juga memerlukan mental yang tinggi. Karena menjadi pemimpin itu tidaklah hanya cuma menyuruh saja, tapi harus mengetahui strategi seperti apa ke depannya nanti. Dan juga harus bisa menghadapi berbagai cobaan dari anggota atau dari dalam organisasi atau dalam luar organisasi. Cobaan itu hanya bisa dihadapi jika orang tersebut mempunyai mental yang besar dan pengalaman yang banyak. Maka menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi memerlukan mental yang matang, yang berjiwa besar, dan mengetahui strategi apa saja yang harus dia lakukan untuk menghadapi berbagai rintangan yang harus dilalui organisasi tersebut. Setelah memiliki mental yang baik, seorang pemimpin juga harus bisa pandai mengatur, baik itu mengatur anggotanya atau mengatur waktu. Mengatur anggota cukup penting, terutama jika ingin mengatur anggota, dia harus mempunyai wibawa yang baik. Seperti apakah wibawa yang baik itu? Wibawa yang baik seperti karismatik, atau jika dipandang oleh orang lain itu dia mempunyai keseganan, atau mungkin bisa direndahkan lagi bahasa seperti takut
data coding, seperti kagum melihat orang tersebut. Jika kagum, maka seorang pemimpin mempunyai wibawa yang tinggi, maka dia bisa mengatur anggotanya dengan lebih baik, serta untuk mengatur waktu pun juga sangat diperlukan bagi para pemimpin organisasi, karena waktu yang ditentukan bisa mengatur anggota-anggota yang akan ditentukan seperti itu. Waktu tergantung apa saja yang akan dilakukan kegiatan dalam organisasi tersebut. Waktu ingin beraktivitas, waktu mulai proyek, atau istirahat. Seorang pemimpin harus mengetahui kapan waktu tersebut berjalan dan diatur dengan sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu saja tips dari saya untuk menjadi pemimpin dari organisasi yang baik. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.